Halo semuanya, perkenalkan, saya Yu Indriani, mahasiswa program studi S1 Statistika FEPA Unpad, di mana pada video ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai proses kelahiran dan kematian, atau disebut juga dengan birth and death process pada teori antrian. Tapi, sebelum membahas mengenai birth and death process, mari kita singgung sedikit terlebih dahulu mengenai teori antrian. Mayoritas orang pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya antrian. Antrian terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara yang dilayani dengan pelayanan yang ada. Biasanya seseorang akan mengantri ketika ingin mendapatkan suatu barang yang juga dibutuhkan oleh banyak orang. Namun pelayanan yang mengelola barang tersebut memiliki jumlah terbatas, sehingga agar orang-orang tidak saling berebut dan saling merugikan satu sama lain, maka dibuatlah barisan antrian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kegiatan yang melibatkan antrian, seperti saat kita menunggu giliran untuk dilayani kasir, saat kita akan memasuki gerbang tol, saat akan menaiki lift atau eskalator, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan antrian. Pada teori antrian terdapat istilah kedatangan dan kepergian, di mana proses kedatangan dan kepergian dalam suatu sistem antrian merupakan proses kelahiran dan kematian atau birth and death processes. Kelahiran terjadi jika seseorang pelanggan memasuki sistem antrian, dan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan sistem antrian. Nah, contohnya pada kasus pelanggan minimarket, kedatangan pelanggan minimarket pada antrian kasir untuk menunggu dilayani disebut dengan proses kelahiran. Sedangkan keberangkatan pelanggan setelah selesai dilayani oleh kasir disebut dengan proses kematian. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke pembahasan birth and death postulate. Yang pertama ada birth postulate, di mana sistem pada state en atau event ke n untuk n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya pada saat t, kemungkinan bahwa tepat ada satu kelahiran selama interval waktu t sampai dengan t plus delta t adalah lambda n dikali delta t plus 0 dikali delta t, di mana lambda n adalah positif konstan. Selanjutnya untuk death postulate, sistem pada state en atau kejadian ke n untuk n 0, 1, 2, dan seterusnya pada saat t, kemungkinan bahwa tepat ada satu kematian selama interval waktu t sampai dengan t plus delta t adalah mu n dikali delta t plus 0 dikali delta t, di mana mu 0 sama dengan 0 dan mu n positif konstan untuk n lebih dari 0. Selanjutnya ada multiple jump postulate, di mana sistem pada state en atau kejadian ke n untuk n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya pada saat t, kemungkinan bahwa jumlah kombinasi kelahiran dan kematian lebih dari 1 selama interval waktu t sampai dengan t plus delta t adalah 0 dikali delta t. Selanjutnya, selama interval waktu t sampai dengan t plus delta t harus terjadi salah satu dari kejadian mutually eksklusif, yaitu kejadian yang pertama, tepat ada satu kelahiran tanpa kematian. Untuk kejadian yang kedua, tepat ada satu kematian tanpa kelahiran. Untuk kejadian yang ketiga adalah jumlah kelahiran dan kematian lebih besar dari 1. Dan untuk kejadian yang keempat, tidak ada kelahiran ataupun kematian. Sehingga secara statistika dapat juga dinotasikan sebagai peluang kejadian 1 ditambah peluang kejadian 2, ditambah peluang kejadian 3, dan ditambah peluang kejadian 4 adalah 1. Atau bisa juga didefinisikan peluang kejadian 4 atau peluang terjadinya tidak ada kelahiran atau kematian adalah 1 dikurangi peluang kejadian 3 ditambah peluang kejadian 2 ditambah peluang kejadian 1. Dengan demikian, sistem pada state en atau kejadian ke n untuk n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya pada saat t, kemungkinan bahwa tidak terjadi kelahiran dan tidak terjadi kematian pada interval waktu t sampai dengan t plus delta t adalah 1 min lambda n dikali delta t dikurangi mu n dikali delta t ditambah 0 dikali delta t. Nah, selanjutnya birth and death process dalam antrian memiliki beberapa asumsi, yaitu peluang terjadi satu kedatangan pada interval waktu t sampai dengan t plus delta t atau ditulis dengan peluang xt plus delta t min xt sama dengan 1 adalah lambda n dikali delta t ditambah 0 dikali delta t, di mana n adalah banyaknya pelanggan dalam sistem antrian, lambda n adalah laju kedatangan tiap satuan waktu jika terdapat n pelanggan dalam sistem antrian, delta t adalah panjang interval waktu, dan 0 delta
T adalah suatu fungsi yang memenuhi limit delta T menuju 0 untuk 0 dikali delta T per delta T sama dengan 0. Atau dapat diartikan juga di mana peluang terjadinya kejadian lain sangat kecil sehingga diasumsikan nilainya mendekati 0. Kemudian untuk asumsi yang kedua adalah peluang tidak terjadi kedatangan pada interval waktu T sampai dengan T plus delta T, atau dapat dituliskan dengan peluang XT plus delta T dikurangi XT sama dengan 0 adalah 1 dikurangi lambda N dikali delta T ditambah 0 dikali delta T. Untuk asumsi yang ketiga, peluang terjadi suatu kepergian pada interval waktu T sampai dengan T plus delta T, atau dinotasikan dengan peluang Y T plus delta T dikurangi YT sama dengan 1 adalah mu N dikali delta T ditambah 0 dikali delta T. Selanjutnya untuk asumsi yang keempat, peluang tidak terjadi kepergian pada interval waktu T sampai dengan T plus delta T atau dinotasikan dengan peluang YT plus delta T min YT sama dengan 0 adalah 1 min mu T dikali delta T ditambah 0 dikali delta T. Selanjutnya untuk asumsi yang kelima adalah peluang terjadi lebih dari satu kedatangan dan kepergian pada interval waktu T sampai dengan T plus delta T adalah 0 delta T atau peluangnya sangat kecil sehingga mendekati 0. Kemudian untuk asumsi yang terakhir adalah kedatangan dan kepergian merupakan kejadian-kejadian yang saling bebas. Sehingga kejadian yang terjadi pada interval waktu tertentu tidak mempengaruhi kejadian pada interval waktu sebelumnya atau kejadian pada interval waktu setelahnya. Nah, oleh karena kedatangan dan kepergian merupakan kejadian-kejadian yang saling bebas, maka diperoleh peluang dari masing-masing kejadian tersebut adalah seperti yang tertera pada tabel state berikut. Yang pertama, ketika keadaan sistem pada saat T kurang dari N-1, atau dengan kata lain, pada saat T sampai dengan T plus delta T memiliki satu kelahiran, maka peluang kejadian ini bernilai lambda N-1 dikali delta T ditambah 0 dikali delta T. Kemudian, ketika keadaan sistem pada saat T lebih dari N plus 1, atau dengan kata lain, pada saat T sampai dengan T plus delta T memiliki satu kematian, maka peluang kejadian ini bernilai mu N plus 1 dikali delta T ditambah 0 dikali delta T. Selanjutnya, ketika keadaan sistem pada saat T kurang dari N-1 atau lebih dari N plus 1, serta jumlah kedatangan dan kepergian lebih besar dari 1, atau dengan kata lain, pada saat T sampai dengan T delta T memiliki banyak kejadian, maka peluangnya adalah 0 dikali delta T. Selanjutnya, keadaan sistem pada saat T adalah EN, di mana tidak ada kejadian apapun pada saat T sampai dengan T delta T, maka peluangnya bernilai 1 min lambda N dikali delta T dikurangi mu N dikali delta T ditambah 0 dikali delta T. Selanjutnya akan dibahas tentang birth-ended process ketika peluang terdapat N, di mana N lebih dari 0 pelanggan dalam sistem waktu T plus delta T. Nah, peluang terdapat N di mana N lebih dari 0 pelanggan dalam sistem pada waktu T plus delta T dapat diperoleh dengan menjumlahkan keempat kejadian saling asing sebelumnya, sehingga diperoleh persamaan yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, masing-masing ruas pada persamaan di atas dikurangi dengan PNT dan dibagi dengan delta T sehingga diperoleh persamaan baru di bawah. Kemudian dihitung nilai limit dari masing-masing ruas untuk delta T menuju 0 sehingga persamaannya menjadi yang tertera pada layar. Sehingga dari persamaan tersebut diperoleh persamaan 1, yaitu dPNT per dt sama dengan lambda N-1 dikali Pn-1t ditambah mu N plus 1 dikali Pn plus 1t dikurangi lambda N ditambah mu N dikali Pnt, di mana N lebih dari 0. Nah, persamaan 1 hanya berlaku untuk N lebih dari 0, maka dengan cara yang sama untuk N sama dengan 0 dan untuk lambda min 1 sama dengan 0 dan mu 0 sama dengan 0, diperoleh persamaan kedua yaitu dp0 T dibagi dt sama dengan mu 1 P1T dikurangi lambda 0 P0T. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai pure birth process atau proses kelahiran murni. Pada kasus kelahiran murni, kelahiran terjadi dengan proses Poisson dengan parameter lambda untuk seluruh N, di mana N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Di mana diasumsikan bahwa laju kedatangan tidak tergantung pada banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem antrian, sehingga lambda N sama dengan lambda, dan mu N sama dengan 0 untuk seluruh N, di mana N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, peluang terdapat N untuk N lebih dari sama dengan 0 kedatangan pada waktu T dapat diperoleh dengan mensubstitusikan nilai mu N sama dengan 0 dan lambda N sama dengan lambda
sehingga diperoleh persamaan yang teman-teman bisa lihat di layar, di mana untuk N sama dengan 0 diperoleh peluang 0T sama dengan E pangkat min lambda T, menunjukkan bahwa kemungkinan tidak terjadi kelahiran selama interval waktu dari 0 sampai dengan T adalah E pangkat min lambda T. Adapun untuk N sama dengan 1, 2, 3 atau N lebih dari 0, bisa teman-teman lihat juga persamaannya di layar. Nah, selanjutnya ada pun pure death process atau proses kematian murni, di mana kematian murni adalah kematian tanpa disertai kelahiran. Sehingga diasumsikan bahwa kepergian tidak tergantung pada banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem antrian. Sehingga lambda n sama dengan 1 untuk n sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan mu n sama dengan mu untuk n sama dengan 1, 2, dan seterusnya, pada saat t sama dengan 0. Nah, proses ini ekuivalen dengan proses kelahiran murni, kecuali bahwa proses-proses ini bergerak dalam arah yang berlawanan. Dan proses ini berhenti setelah terjadi M event atau M kejadian, sehingga diperoleh persamaan-persamaan yang bisa teman-teman lihat di layar. Nah, M min N di sini adalah jumlah event kematian yang terjadi dalam proses. Dengan cara yang sama seperti pada proses kelahiran murni, kita peroleh peluang bahwa tidak ada kejadian pada T adalah TMT sama dengan E pangkat min mu dikali T. Kemudian, peluang bahwa M min N event telah terjadi di mana M min N kurang dari M adalah peluang NT sama dengan mu T pangkat M min N dikali E pangkat min mu T dibagi M min N faktorial, di mana N sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan M. Sehingga kemungkinan bahwa M event telah terjadi adalah peluang 0T sama dengan 1 min sigma N sama dengan 1 sampai M untuk PNT. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan steady state, di mana steady state adalah kondisi ketika sistem yang tidak tergantung pada keadaan awal maupun waktu yang telah dilalui. Jika suatu sistem antrian telah mencapai kondisi steady state, maka peluang terdapat N pelanggan dalam sistem pada waktu T, PNT menjadi konstan dan tidak tergantung terhadap waktu. Nah, selanjutnya ada pun solusi steady state, di mana di sini terdapat pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan ketika kita menghadapi kondisi steady state, yaitu untuk pendekatan yang pertama adalah dengan penyelesaian peluang N pada saat T dalam kasus transien dengan T menuju tak hingga. Dengan pendekatan yang kedua adalah dengan penetapan penurunan peluang N pada saat T sama dengan 0. Nah, karena solusi transien ini tidak dapat digunakan untuk proses kelahiran dan kematian, maka kita akan menggunakan pendekatan kedua, di mana diasumsikan bahwa limitnya menuju tak hingga untuk peluang N pada saat T adalah peluang N, sehingga limitnya menuju tak hingga untuk peluang N sama dengan T per dt adalah 0. Nah, untuk T menuju tak hingga, maka persamaan 1 dan persamaan 2 yang telah kita peroleh sebelumnya disubstitusikan dengan turunan peluang NT sama dengan 0 dan peluang NT sama dengan peluang N, sehingga diperoleh untuk N lebih dari 0 diperoleh persamaan 0 sama dengan lambda N dikurangi 1 dikali peluang N min 1T ditambah mu N plus 1 dikali peluang N plus 1T dikurangi lambda N plus mu N dikali peluang NT. Kemudian untuk N sama dengan 0 diperoleh persamaan 0 sama dengan mu 1 dikali peluang 1 dikurangi lambda 0 dikali peluang 0. Atau persamaannya dapat juga didefinisikan menjadi untuk N sama dengan 0, persamaannya menjadi P peluang 1 sama dengan lambda 0 dibagi mu 1 dikali peluang 0. Dan untuk N lebih dari 0 didapat peluang N plus 1 sama dengan lambda N dibagi mu N plus 1 dikali peluang N ditambah mu N dikali peluang N dikurangi lambda N min 1 dikali peluang N min 1 dibagi mu N plus 1. Nah, pada slide berikut terhadap tahapan-tahapan menggunakan induksi matematika untuk mencari peluang ketika terdapat N pelanggan dalam keadaan steady state di mana N lebih dari 0. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, kita bisa lihat bahwa probabilitas terdapat N pelanggan dalam keadaan steady state untuk N lebih dari 0 adalah peluang N atau di sini dinotasikan sebagai Pn sama dengan produk lambda I untuk I sama dengan 0 sampai N min 1 dibagi produk mu I untuk I sama dengan 1 sampai N dikali P0, di mana N di sini adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan peluang 0 atau P0 sama dengan 1 dibagi 1 plus sigma N sama dengan 1 sampai N min 1 untuk produk lambda I, di mana I untuk 0 sampai N min 1 dibagi produk mu I untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal untuk proses kelahiran dan kematian pada teori antrian ini.
untuk contoh soal yang pertama, diketahui rata-rata kedatangan pasien pada suatu klinik di kota X adalah 1 orang setiap 4 jam. Jika pasien datang dengan mengikuti distribusi Poisson, berapakah probabilitas bahwa pada klinik tersebut akan paling sedikit seorang pasien dalam periode 1 hari? Nah, persoalan ini merupakan kasus proses kelahiran murni dengan lambda sebanyak 6 pasien per hari. Nah, persoalan ini merupakan proses kelahiran murni dengan lambda sama dengan 6 pasien per hari, di mana probabilitas bahwa pada klinik tersebut akan paling sedikit terdapat seorang pasien dinotasikan sebagai PN lebih dari sama dengan 1, dan kemungkinan tidak terjadi kelahiran selama interval waktu dari 0 sampai dengan 1 hari dinotasikan sebagai P01, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kemungkinan tidak terjadi kelahiran selama interval waktu dari 0 sampai dengan T adalah E pangkat min lambda dikali T, di mana lambda dalam kasus ini adalah 6 dan T atau periodenya adalah 1 hari atau 1, sehingga diperoleh probabilitas atau peluang bahwa pada klinik tersebut akan paling sedikit terdapat seorang pasien dalam periode 1 hari adalah 0,9975. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, persediaan beras dari sebuah toko kelontong yang semula sebanyak 48 karung beras diketahui berkurang terus-menerus. Pengurangan ini mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata pengurangan 6 karung per hari. Berapakah peluang bahwa telah berkurang sebanyak 12 karung dalam 3 hari pertama? Nah, soal ini merupakan contoh dari proses kematian murni dengan lambda sama dengan 6 karung per hari dan M sama dengan 48 karung. Nah, dari soal tersebut diketahui telah berkurang 12 karung dalam 3 hari, maka M-N sama dengan 12 dan T sama dengan 3, sehingga diperoleh N sama dengan 36. Nah, seperti yang kita tahu pada penjelasan sebelumnya, bahwa peluang M-N event telah terjadi di mana M-N kurang dari M adalah peluang NT sama dengan mu T pangkat M-N dikali E pangkat min mu T dibagi M-N faktorial. Sehingga pada kasus ini diperoleh peluang bahwa telah berkurang sebanyak 12 karung dalam 3 hari pertama adalah sebesar 0,0367. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai birth and death process dalam teori antrian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.